memuji nama-Mu Tuhan, kami mau menyembah nama-Mu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Engkau telah hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang Tuhan, kami memperoleh sukacita, kami memperoleh kemenangan. Dan biarlah Tuhan urapan-Mu turun atas kami semua saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji-Mu dan bersyukur untuk semua yang Kau berikan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Pastinya nyata buat kita. Amin. Indahnya pelangi
hati-Mu Tuhan saat ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan urapan-Mu turun atas kami Tuhan, dan firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, dan itu boleh menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan. Di mana Tuhan, tahun yang baru ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan di depan kami. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, Kau Allah Immanuel, Kau Allah yang selalu menyertai kami. Dan biarlah Tuhan Kau memberikan kami kesetiaan terus Tuhan sampai akhir kami hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu Tuhan yang turun Tuhan atas hamba-Mu, dan setiap yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu boleh menjadi kehendak bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk tetap selalu setia Tuhan. Terima kasih sehingga kami boleh mendapatkan mahkota yang kekal Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Yang ada di dalam hati kami ya Bapa, kami mau tetap setia melayani Engkau. Kami mau tetap setia mengiring Engkau apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengiring Engkau dengan sungguh-sungguh, Engkau menyertai hidup kami. Engkau memberi penghiburan buat kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat janji-Mu yang heran dan ajaib Bapa. Pagi hari ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Engkau sendiri akan memberikan firman-Mu kepada kami ya Bapa. Sebab itu Tuhan, kami undang kuasa urapan-Mu turun ke atas kami semua. Urapan-Mu yang akan menolong kepada kami supaya kami mampu mengerti kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Tolong juga kepada hamba yang membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan.
Engkau juga mengurapi hamba. Biarlah, bukan konsep manusia yang hamba sampaikan kepada umat-Mu Tuhan, tapi isi hati-Mu. Karena kami memerlukan Tuhan firman-Mu yang datang dari hati-Mu Bapa. Tolong kepada kami ya Bapa, mampukan kami melakukannya dengan baik pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami, seperti Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Pagi hari ini kita sudah ada di tahun 2001, hari yang ketiga. Luar biasa ya. Rasanya baru beberapa hari yang lalu kita merayakan atau beribadah tutup tahun, melakukan ibadah tutup tahun. Tetapi tahu-tahu sekarang kita sudah ibadah lagi dalam rangka minggu pertama dari bulan Januari ini tahun 2001. Luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberi kekuatan kepada kita, Tuhan masih memberi kesehatan kepada kita, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk datang di dalam rumahnya ini, bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama membesarkan namanya. Mengapa saya katakan demikian? Saya ulangi lagi, dan sering kali diucapkan oleh para hamba Tuhan, bahwa banyak orang yang ingin seperti kita. Seperti kita itu apanya? Ibadahnya, saudara. Saya pernah ceritakan kepada saudara beberapa GBI di beberapa daerah belum bisa beribadah seperti kita pada saat ini karena Pemda belum mengizinkannya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah yang mengerti kebutuhan kita, Dia Allah yang tahu apa yang kita harus lakukan di dalam hidup ini. Sebab itu Dia tidak tinggalkan kita, tapi Dia menolong senantiasa kepada kita. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau mendengar firman yang berjudul Tahun Baru dengan Tekad Baru. Iya. Segala sesuatu kalau yang namanya baru, hendaknya semuanya baru. Kira-kira seperti itu ya. Kita masuk tahun yang baru, tekadnya juga harus baru. Yesus berkata, anggur yang baru kalau dimasukkan ke dalam kantong kulit yang lama akan memecahkan kantong kulit yang lama itu. Dengan kata lain, tidak ada gunanya. Anggur yang baru harus dimasukkan ke dalam kantong kulit atau kirbat kulit yang baru. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Kita masuk di dalam tahun 2001 ini, tahun yang baru. 2001 kan? 2021, iya. 2021, iya, langsung dikoreksi. 2021, kita masuk tahun yang baru ini dengan tekad yang baru. Saudara, kita akan buka Alkitab kita di dalam Yesaya 40. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Kita baca sama-sama ayat ini ya. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Oke, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 40 ayat 29, Dia itu siapa? Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada yang lelah. Saudara yang sedang Tuhan, mungkin di dalam tahun-tahun yang lalu kita lelah. Kenapa? Kita hidup dalam keterbatasan. Kenapa saya katakan dalam keterbatasan? Ya saudara, kita mau makan sulit. Kenapa? Karena tidak bisa bebas seperti waktu-waktu sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Kita mau pergi kemana saja sulit rasanya. Kenapa? Pemerintah melarang. Pemerintah menganjurkan supaya kita lebih baik di rumah. Kemudian apalagi kita harus memenuhi protokol kesehatan, mencuci tangan dan lain sebagainya. Saudara yang sedang Tuhan, kelihatannya capek rasanya. Ya, saya beberapa kali menerima WA dari teman-teman yang mengatakan, sudah jenuh di rumah aja, sudah capek rasanya di rumah aja. Saudara yang sedang Tuhan, di rumah aja capek. Kira-kira gitu ya.
Apalagi kalau yang pergi-pergi, kira-kira gitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, dalam keadaan seperti ini, maka Tuhan menambah semangat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa semangat ini penting? Semangat penting karena semangat ini membangkitkan satu situasi yang membuat kita tidak mau kalah dengan keadaan yang kita alami. Itu artinya semangat. Menurut saya, saya membuat definisi sendiri seperti itu. Saudara, jadi semangat ini penting. Sebab kalau kita tidak punya semangat, kita tidak akan ibadah pada pagi hari ini. Barangkali kita berpikir, ya kan tanggal 1 saya sudah ibadah, buat apa saya ibadah lagi? Mungkin kita berpikir begitu. Tapi karena kita punya semangat, kita tahu bahwa artinya ibadah itu apa buat jiwa kita. Artinya ibadah itu apa buat kehidupan rohani kita. Saudara, kita tetap datang ibadah. Kenapa? Saudara, karena itu akan membuat jiwa kita bersemangat di dalam Tuhan. Kita akan berapi-api di dalam Tuhan. Roh kita akan menyala-nyala di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan akan membuat kita seperti itu. Dan kepada yang tiada berdaya. Di antara kita siapa yang tidak berdaya? Berdaya secara ekonominya barangkali, kekurangan dan lain sebagainya. Jangan khawatir, Tuhan akan tolong kepada saudara. Karena firman-Nya berkata seperti ini. Dan ini tergantung dari iman kita. Bagaimana kita merespon, bagaimana kita menanggapi firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Kalau kita anggap biasa-biasa aja, jadilah firman ini biasa-biasa aja. Tapi kalau kita anggap firman ini menolong kepada kita, memberi semangat kepada kita, dan kita percaya akan ada sesuatu yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, itu akan terjadi di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara akhir tahun, biasanya orang pada akhir tahun itu selalu melakukan evaluasi. Ya, dia melakukan evaluasi. Kalau dia punya perusahaan, perusahaannya itu dievaluasi. Akhirnya dihitunglah berapa keuntungan, berapa kerugian, kira-kira seperti itu. Saudara yang di dalam Tuhan, sehingga tahu dia bahwa oh kalau begini artinya saya seperti ini. Ketika ada yang melakukan evaluasi seperti ini, ternyata banyak perusahaan yang mengatakan mengalami kerugian dengan adanya pandemi COVID yang terjadi di Indonesia ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tetapi saya juga mendengar kesaksian yang berbeda. Ada anak-anak Tuhan yang bercerita kepada saya dengan bisnis yang mereka lakukan, bukan bisnis yang mewah, bukan bisnis yang besar, bisnis yang biasa saja. Mereka mendapat keuntungan lebih dari hari orang lain yang tidak mendapat kepentingan. Dalam arti kata begini, kalau hari-hari biasa mereka tidak mendapat keuntungan yang besar, tetapi justru pada saat pandemi COVID mereka mendapat keuntungan yang besar. Kok bisa? Kira-kira gitu ya saudara. Nah, masalahnya di sini. Karena Tuhan menyertai orang yang percaya kepadanya, karena Tuhan menolong orang yang berharap kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu ketika kita melakukan evaluasi, biasanya kemudian kita mulai menilai apa yang membuat kegagalan terjadi di dalam hidup kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat rencana. Kira-kira rencana apa yang mau kita buat untuk berikutnya. Kita sudah masuk di tahun 2021 ini. Rencana apa yang kita mau buat di dalam tahun berikutnya ini. Ini penting. Karena kalau hidup mengalir saja, itu kita menyalahi kodrat kita. Kalau hewan yang namanya kijang di hutan, yang namanya harimau, yang namanya singa, itu mengalir saja kehidupannya. Ya sudah, terserahlah, kira-kira begitu. Mereka nggak bikin rencana tahun depan itu bagaimana, tahun depannya lagi bagaimana, tidak. Tetapi kita, orang yang percaya, orang yang diciptakan oleh Tuhan, Tuhan memberi pikiran kepada kita, Tuhan memberi hikmat kepada kita untuk kita melakukan yang terbaik di dalam diri kita. Saudara, sebab itu kita perlu membuat rencana.
Apa rencana di dalam tahun ke depan ini? Saudara yang dalam Tuhan, kemudian yang perlu dilakukan lagi adalah mari bulatkan tekad. Seringkali rencana kita tidak berhasil oleh karena kita kurang bulat tekadnya untuk melakukan rencana itu. Sebab itu kita perlu membulatkan tekad supaya rencana yang kita rencanakan itu akan terlaksana dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh, kita mau mengerti dulu apa yang dimaksud dengan tekad. Tolong diklik. Nah, saudara, kalau bicara tekad, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka tekad adalah kemauan atau kehendak yang pasti untuk melakukan sesuatu dengan harapan akan berhasil. Itu tekad. Ya. Saudara, jadi di dalam hal ini, tekad itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Karena dalam bahasa Indonesia, tekad itu adjektif, ya, kata sifat. Jadi karena kata sifat tidak bisa kita bayangkan dengan seperti kalau kata kerja. Kalau memukul, jelas kita bisa membayangkan orang memukul itu tangannya diangkat, dilemparkan kepada objek yang ingin dia pukul, kira-kira seperti itu. Tapi kalau yang namanya tekad itu seperti apa? Itu sulit karena ada di dalam diri kita, berkaitan dengan sifat kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana agar tekad ini menjadi berhasil? Apa yang harus dilakukan? Saudara, tekad akan berhasil apabila dilakukan dengan satu, Allah yang menjadi fokus. Allah yang menjadi fokus. Tekad kita itu difokuskan kepada Allah. Saudara, artinya apa? Artinya apa yang kita rencanakan dan apa yang kita mau lakukan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus sesuai. Kalau saudara misalnya bertekad, tahun ini saya ingin mendapat keuntungan yang besar, ada caranya. Orang dunia kalau mendapat keuntungan yang besar, yang tanpa susah tapi untungnya besar, apa itu? Jual narkoba. Oh, itu nggak susah-susah. Kadang-kadang kalau orang tahu kita punya barang, orang cari kita. Tetapi itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Tidak sesuai. Jangan lakukan itu, saudara, karena kalau kita lakukan itu tidak akan berhasil. Berapa banyak sih orang-orang yang menjual narkoba hidupnya berhasil? Tidak. Kita lihat justru akhir hidup mereka akhirnya ke penjara. Itu kenapa? Melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikutnya adalah dan bertujuan untuk kemuliaan Allah. Apakah kita melakukan hal-hal seperti itu Allah akan dipermuliakan? Tidak. Justru kita mempermalukan Tuhan sebagai kita sebagai anak-anaknya, melakukan yang tidak baik. Saudara yang dalam Tuhan, jadi kita perlu berhati-hati di dalam hal ini. Saudara, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, itu berkata begini, Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Rasul Paulus menjawab pertanyaan orang-orang pada waktu itu. Dia berkata, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apa saja yang kita lakukan, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita ibadah pada pagi hari ini untuk apa? Kemuliaan Allah. Saudara-saudara bermain musik yang ada di belakang saya ini untuk apa? Kemuliaan Allah. WL Singers berdiri di depan sini untuk apa? Kemuliaan Allah.
saudara sebagai anggota jemaat menyanyi membesarkan nama Tuhan. Untuk apa? Memuliakan Allah. Semuanya bertujuan memuliakan Allah. Nah, kalau memuliakan Allah sesuai tidak dengan kehendak Tuhan? Sesuai. Saudara yang sedang Tuhan, itu contoh. Kemudian kalau kita melihat lagi bahwa harus ada komitmen total untuk melakukannya. Saudara, artinya kalau kita sudah bertekad, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Sebab kalau ada orang yang setengah-setengah, itu tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Ya, semuanya yang setengah-setengah itu tidak baik, saudara. Saya ambil contoh. Nasi setengah matang, baik nggak? Nggak baik. Ya. Nasi setengah matang nggak baik. Mau dimakan susah. Setengah matang lebih baik dia jadi bubur. Nasi sudah jadi bubur, bubur masih bisa dimakan. Tapi kalau nasi setengah matang nggak bisa kita makan. Kalau toh kita makan sakit perut, kecuali orang yang kelaparan barangkali. Ya, orang kelaparan nggak mikir apa ini enak apa nggak enak, pokoknya dia sikat aja. Yang penting perutnya terasa kenyang. Kira-kira begitu. Saudara yang di dalam Tuhan, jadi jangan setengah-setengah. Setengah-setengah saudara bekerja dengan setengah-setengah, itu hasilnya pasti tidak baik. Saudara melakukan apa saja dengan setengah-setengah, itu merasa beban yang ada di dalam dirimu. Engkau kan kemudian berpikir, kok jadi begini hidup ini ya? Kok rasanya berat sih? Kenapa? Setengah-setengah. Ikut Tuhan Yesus pun, kalau setengah-setengah akan terasa berat. Berbeda kalau kita full of heart, dengan sepenuh hati untuk melakukannya, dengan sepenuh hati mengiring Yesus. Jadi ringan justru. Kenapa? Kita akan merasakan sukacita di dalam Dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi dua hal ini yang tadi saya katakan perlu kita perhatikan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Coba kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Kolose 3 ayat yang ke-23. Ayat ini berkata demikian. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, saudara berbuat apa? Saudara misalnya bekerja, itu termasuk perbuatan tidak? Termasuk perbuatan. Termasuk yang kita lakukan. Ya, firman Tuhan katakan, lakukanlah, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Saudara punya bos yang kelihatan, Tuhan nggak kelihatan. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau bekerja untuk bosmu, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kenapa? Oh, bosku galak kok. Terlambat sedikit langsung potong gaji. Kelihatan santai sedikit langsung dibentak. Saudara yang Tuhan, apapun juga bos kita, dia adalah atasan kita. Hormati dia. Itu kata firman Tuhan. Saudara, sebab itu di dalam kita bekerja, kita harus bekerja seperti untuk Tuhan. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, itu artinya seperti itu. Kalau kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, apakah kita memberikan yang jelek di dalam hidup ini? Saya kira tidak, ya. Hidup kepada manusia yang kita hormati aja, kita kasih yang baik kok. Saya waktu Natal ada di antara Bapak Ibu Saudara yang memberi saya kue Natal. Rasanya enak banget. Pasti ini masaknya spesial ini. Kenapa? Karena saudara memberi kepada saya, saudara menghormati saya. Kepada Tuhan apalagi. Jadi artinya, kalau kita bekerja, bekerjalah dengan sebaik mungkin, sama seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Saudara yang dalam Tuhan, kalau kita malas di dalam bekerja, kira-kira bos akan bicara,
kamu nggak sesuai sama imanmu. Setahu saya ya namanya orang Kristen nggak diajarin malas deh. Setahu saya yang namanya orang Kristen nggak diajarin nipu deh. Seorang Kristen nggak diajarin bohong deh. Tapi kamu kok gitu ya? Nah, saudara yang dalam Tuhan, karena kita melakukan sesuatu bukan untuk seperti kepada Tuhan, itu masalahnya. Mau bos kita galak, mau situasinya seperti apa, nggak ada urusan. Karena kita melakukan firman-Nya. Jadi yang jadi ukuran itu bukan situasinya, bukan. Yang jadi ukuran itu bukan bos kita. Kalau bosku baik, baru aku mau kerja dengan baik. Bukan. Yang jadi ukuran itu firman-Nya. Kita lakukan tidak firman Tuhan itu. Saudara, ini penting ya. Sebab kalau kita jadikan ukuran itu bos kita jadi ukuran itu situasi di keliling kita, males-males aja lah, ngapain? Yang kacau kalau gitu. Bukan firman Tuhan. Tapi yang kita lakukan adalah firman Tuhan. Tolong diingat, saudara bekerja dengan baik, itu saudara melakukan firman Tuhan. Itu yang penting kita perhatikan ya. Saudara yang dalam Tuhan, kemudian kalau kita melihat lagi, oleh sebab itu demi keberhasilan dalam mewujudkan tekad ini yang harus dilakukan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah berdoa dan minta hikmat Allah. Saudara, kalau saudara tidak mau mengalami kegagalan, belajarlah dari kegagalan orang lain. Kira-kira begitu, ya. Saudara, ini saya combine, ya, saya kombinasikan pengetahuan manajemen dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar, manajemen menjadi supporter, pelengkap saja. Ya, saya gabungan seperti itu. Nah, kalau kita lihat supaya kita tidak gagal itu apa yang harus kita lakukan? Saudara belajar dari Yosua. Yosua dia pernah berhasil, tetapi ketika dia memimpin umat Israel, dia pernah gagal. Waktu dia menghadapi kota Yeriko yang demikian kuat, temboknya tebal banget, 7 kereta bisa lewat di atas tembok itu, runtuh juga di bawah pimpinan Yosua. Mereka berhasil mencapai kemenangan yang besar. Saudara, itu membanggakan sekali, membanggakan Yosua, membanggakan umat Israel. Semua orang bangga dengan yang mereka alami robohnya tembok Yeriko. Tetapi ketika melawan musuh yang lebih kecil dari negeri Ai, atau kita kenal dengan istilah kota Ai, mereka kalah. Orang Israel justru banyak yang mati, dikejar-kejar. Apa masalahnya? Nah, itu artinya Yosua gagal, saudara, dalam memimpin. Kesalahan bukan ada pada Yosua, tetapi saudara yang dalam Tuhan, kalau kita mempelajari firman Tuhan, kita melihat bahwa ketika di dalam situasi seperti itu, apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua berdoa kepada Tuhan. Dia minta hikmat kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan? Apa yang menjadi penyebab kok sampai umat Israel ini bisa dikalahkan oleh tentara Ai yang kecil, yang jumlahnya tidak terlalu banyak, bahkan banyak yang mati lagi. Kenapa Tuhan? Saudara, Allah kita itu pribadi. Allah itu bukan Allah yang punya telinga tidak bisa mendengar, bukan. Allah kita itu bukan yang ada matanya tapi nggak bisa melihat, ada mulutnya tidak bisa bicara, ada tangannya nggak bisa menggapai, bukan. Allah kita itu suatu pribadi, Allah yang hidup. Saudara, manusia bisa berbicara karena dia adalah pribadi. Dia bisa menjawab pertanyaan orang karena dia adalah suatu pribadi. Allah juga sama, dia adalah pribadi. Ketika kita berdoa dan minta hikmat daripadanya,
Dia jawab tidak doa kita? Dia jawab, saudara. Dia jawab. Jadi itu yang terjadi pada Yosua. Yosua diberitahu apa penyebabnya kegagalan mereka menyerang kota Ai ini. Oleh karena ada dosa. Oleh karena orang Israel sudah melupakan firman Tuhan. Saudara tahu ya, siapa yang melakukannya itu? Ahab. Akhirnya dia dihukum mati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi di dalam hal ini Allah tahu segalanya. Apa yang kita tidak tahu akan terjadi, Allah sudah tahu sebelum itu terjadi. Itu bedanya. Jadi kalau kita datang kepada tukang ramal, kemudian kita bertanya, Pak, kira-kira tahun 2021 ini saya akan berhasil tidak ya? Kira-kira begitu ya. Kemudian tukang ramalnya mengatakan, coba lihat tangan Bapak. Biasanya tangan kanan, tangan kiri. Kiri ya. Kiri kalau saya nggak salah. Kiri. Dilihat, oh ini garisnya panjang. Garis tangannya ini. Artinya perjalanan Bapak masih panjang. Oh, ini ada huruf U, berbentuk U. Bapak akan untung dalam perjalananmu. Seolah-olah tukang ramal ini tahu apa yang akan terjadi di depan. Kalau kita berbuat seperti itu, seolah-olah kita menyamakan tukang ramal itu dengan Tuhan. Kita samakan. Lah, bukan levelnya, saudara. Saudara menyamakan Tuhan dengan tukang ramal itu bukan levelnya. Tukang ramal itu manusia biasa. Apa yang dia ramalkan bisa salah, bisa betul, bisa, tapi juga bisa salah. Kalau Tuhan selalu betul dan tidak pernah salah. Itu bedanya. Saudara yang Tuhan sebab itu jangan samakan Tuhan dengan tukang ramal. Jangankan samakan Tuhan dengan orang yang ada di dalam dunia ini, tapi permuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam 1 Yakobus pasal 1, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5, ayat ini berkata demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Kalau saudara ada yang kurang hikmat, minta kepada Allah. Mintanya ini tentunya di dalam doa. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Tuhan, kenapa Tuhan? Nanti Tuhan jawab. Nah, caranya Tuhan jawab macam-macam. Bisa jawab lewat Alkitab yang kita baca, bisa jawab lewat orang lain, bisa jawaban itu bisa datang dari anak kecil, bisa anak kita mungkin, istri kita, suami kita, orang lain siapa, bisa pendeta kita, bisa. Saudara yang dalam Tuhan, firman yang kita dengar, bisa. Jadi jangan berpikir, saya mau cari suara Tuhan, kita pergi ke atas gunung, ketemu pohon yang besar, tempelkan telinga di pohon yang besar. Tuhan, ngomong apa Tuhan? Nah, itu bukan Tuhan itu. Pohon besar. Banyak orang tertipu dengan hal-hal seperti ini. Saudara yang dalam Tuhan, jadi kita perlu waspada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Kenapa? Alasannya apa? Karena kemampuan kita, kemampuan manusia itu terbatas. Kemampuan Tuhan tidak terbatas. Karena kemampuannya tidak terbatas, Dia bisa melakukan apa saja. Yang oleh manusia hal itu tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Kenapa? Kuasanya tidak terbatas. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam Yeremia 17 ayat 7, ayat yang sudah sering kita baca ya. Yeremia 17 ayat 7 itu berkata bahwa
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, di dalam hidup ini saudara mengandalkan siapa? Mengandalkan orang tuamu, mengandalkan anakmu, mengandalkan suamimu, mengandalkan istrimu, mengandalkan siapa? Yeremia 17 ayat 5 saudara baca, kebalikannya. Tapi 17 ayat 7 itu dengan jelas berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengutamakan Tuhan, diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara yang disayang Tuhan, masalahnya mau diberkati enggak? Kalau saudara mau diberkati, andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, yang ketiga, jangan sombong, ya. Jangan menjadi orang yang sombong. Saudara, Yosua itu dia tidak pernah jadi orang yang sombong. Dia mengalami mujizat, dia mengalami pertolongan Tuhan, apapun juga dia tidak pernah menjadi orang yang sombong. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan oleh karena dia tidak menjadi orang yang sombong, tetap rendah hati, Tuhan terus menyertai hidupnya. Tuhan tidak akan menyertai orang yang sombong. Karena orang yang sombong itu tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang sombong itu seringkali mengandalkan orang lain. Orang yang sombong itu seringkali mengandalkan dirinya sendiri. Padahal firman Tuhan yang tadi kita baca, yang tadi kita dengar, orang yang mengandalkan Tuhanlah yang diberkati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak demikian, ya, tidak seperti itu, saudara. Sebab itu kita mau tidak menjadi orang yang sombong. Yesus berkata, orang yang meninggikan hatinya akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan hatinya akan ditinggikan. Saya ngomong ini karena saya pernah mengalami. Saya pernah mengalami jatuh karena kesombongan. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya menyadari kesombongan saya ini dan saya minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tuhan tolong saya. Saya belajar terus rendah hati, Tuhan tolong. Oh, walaupun cobaannya itu cukup banyak, udah deh rendah hati. Dihina orang, udah deh. Pokoknya udahlah, nggak usah dengerin, gak usah digubris, kita jalan terus, kira-kira seperti itu. Saudara, pada saat itu Tuhan meninggikan saya. Ya, jadi benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu, jangan pernah kita ragukan. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan pernah putus asa. Saudara, jikalau kita mengalami kegagalan dalam mewujudkan tekad, kita tidak boleh putus asa, tapi tetap berharap kepada Tuhan. Yosua pada waktu itu dia seperti orang yang putus asa, karena tidak ditulis dia putus asa, tapi sikapnya, oh dia menangis, dia bersujud, oh dia katakan, Tuhan kenapa terjadi ini, aku malu Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Tuhan datang sama dia dan tegur dia. Bangkit, kata Tuhan, ya. Kenapa? Kalau kita terus di dalam kondisi seperti itu, keputusasaan akan menguasai diri kita. Kalau kita terus bertanya kenapa Tuhan, lama-lama kita putus asa. Akibatnya apa? Banyak orang yang karena putus asa akhirnya bunuh diri. Ya, jangan saudara ya. Kita mau terus bangkit. Seperti firman Tuhan kepada Yosua, bangkit, kenapa engkau berlaku seperti itu? Tuhan tegur dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebab itu Tuhan mau kita terus tetap berharap kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa kegagalan itu Tuhan izinkan terjadi di dalam diri kita? Ada beberapa pelajaran saudara yang firman Tuhan beritahukan kepada kita.
Kegagalan itu membuat kita sadar bahwa usaha yang kita lakukan itu kurang maksimal. Membuat kita sadar, oh iya ya, ternyata aku kurang keras berusahanya. Oh iya ya, aku ternyata sudah melupakan Tuhan. Oh iya ya, aku mencoba berjalan sendiri. Oh iya ya, aku mau melakukannya tanpa Tuhan. Saudara, kegagalan itu akan menolong kita, menyadarkan diri kita. Jadi bukan sesuatu aib, bukan sesuatu yang memalukan kegagalan itu. Gak naik kelas gimana? Gak usah malu. Tidak usah malu. Mungkin saudara berkata, ya habis, gak pernah 3 kelas sih dulu waktu sekolah. Kata siapa? Saya BSD kelas 3, pernah 3 kelas, gak naik ke kelas 4. Tapi saya punya orang tua yang memberi semangat kepada saya. Kenapa? Orang tua saya kenal Yesus. Dia tidak memarahi saya, dia tidak ambil rotan dan pukul saya karena saya tidak naik kelas. Tapi dia katakan, sudah, yang lalu sudah, mulai sekarang belajar lebih baik lagi supaya kamu tidak pernah 3 kelas lagi. Saudara yang dalam Tuhan, dan saya tidak malu dengan saudara-saudara saya tidak malu dengan teman-teman saya. Kenapa? Saya disupport oleh orang tua saya. Di situ saya masih kecil, tapi saya sudah belajar. Akhirnya saya membenarkan, benar ya, dulu aku itu seperti itu. Saudara yang dalam Tuhan, jadi kegagalan itu akan membuat kita sadar, membantu kita sadar. Kegagalan juga akan membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sebab itu jangan sampai menyerah ketika kegagalan terjadi. Yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri, periksa diri. Kira-kira apa yang harus diperbaiki? Dengan melakukan perbaikan-perbaikan, maka kegagalan yang terjadi akan dapat diatasi. Introspeksi, kira-kira apa ya? Kenapa saya gagal ini ya? Itu yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Saudara, kemudian kegagalan adalah pintu menuju sukses. Yesus waktu lihat Petrus gagal, apakah Yesus marah kepada Petrus? Pertanyaan saya, apakah Yesus marah kepada Petrus? Apakah Yesus kemudian berkata, Petrus, sudah pergilah itu ke sana, engkau bukan lagi muridku, engkau sudah menyangkal aku. Begitu? Tidak. Yesus tidak seperti itu. Ketika Petrus menyangkal dirinya, kira-kira Petrus ada di sana, Yesus ada di sini karena habis diadili di Mahkamah Agung. Ayam berkokok yang ketiga kalinya, Yesus melihat ke arah Petrus, Petrus melihat kepada Yesus, tapi Yesus tidak menunjukkan wajah yang marah. Yesus menunjukkan justru wajah yang penuh belas kasihan. Ini yang membuat Petrus sadar, oh aku berdosa, aku berdosa. Ketika Tuhan bangkit, dia berkata kepada murid-murid yang lain, beritahu murid-murid yang lain juga Petrus bahwa aku menunggu kalian di Galilea. Saudara yang disayang Tuhan, itu yang Tuhan mau koreksi diri. Ketika terjadi kegagalan, ini kita harus yakini, ini pintu sukses, ini pintu keberhasilan selanjutnya. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita belajar bersyukur. Kalau kita bisa mensyukuri apapun juga yang terjadi di dalam hidup kita, termasuk kegagalan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kegagalan itu akan menjadi pintu sukses buat saudara dan saya. Sebab itu jangan pernah mengeluh di dalam hal seperti ini. Coba kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 sebagai ayat yang terakhir. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab apa yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Ya, itu yang dikehendaki. Tuhan mau kita bersyukur, bukan berkeluh kesah. Tuhan mau kita bersyukur, bukan bersungut-sungut. Tuhan mau kita bersyukur, bukan menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Bersyukur ketika kegagalan itu jadi. Kenapa? Sebetulnya kegagalan itu merupakan pintu untuk menuju kesuksesan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini merupakan hari ketiga kita berada di tahun 2021. Apa yang terjadi di masa yang lalu, biarkan, karena semua sudah berlalu. Lupakan semua kegagalan yang terjadi pada masa yang lalu. Terus memandang ke depan, seperti Petrus, seperti Paulus. Kalau kita baca di dalam Filipi 3 ayat 13, Paulus berkata, aku berlari-lari menuju tujuan. Itu ayat 14-nya. Ayat 13-nya, aku memandang ke depan, lihat ke depan, jangan lagi lihat masa lalu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita masuki tahun yang baru ini dengan semangat dan tekad yang baru, karena Allah beserta kita. Tuhan memberkati.